Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara urgensinya tawakal, bahwasanya tawakal adalah pengumpul keimanan. Pengumpul keimanan. Artinya seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali imannya kuat, ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas berkata, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman, ya. Tawakal kepada Allah adalah mengumpul keimanan, dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga lafal yang sama diriwayatkan dari muridnya, itu Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yaitu tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah pengumpul segala keimanan. Hal ini karena seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali dia imannya kuat. Itu di antara buktinya dia tidak bisa tawakal kecuali dia bisa mengumpulkan 3 tauhid, 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Yaitu tauhid rububiyah, yaitu dia meyakini bahwasanya segala perkara di alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan kalau ingin menghendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Dia hanya bisa bertawakal dengan tawakal yang sempurna kalau dia meyakini semua urusan yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kuat dalam hatinya keyakinan seperti ini, maka dia akan mudah bertawakal. Dia tahu bahwasanya semua selain Allah ini hanyalah sebab, ya. Yang menentukan akibat semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta ini hanyalah sebab. Yang menentukan akibatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, ketika dia meyakini akan hal ini, penyandaran hatinya kepada Allah sangat kuat. Demikian juga seorang tidak mungkin bertawakal kecuali dia memiliki keimanan kepada tauhid al-asma wa sifat dengan iman yang baik, ya. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu yang maha mengurusi, ya, hamba-hambanya, ya. Makanya dalam Al-Quran datang sekitar 5 ayat Allah berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakilmu, itu sebagai yang memegang urusanmu, yang maha mengurusmu. Dalam ayat yang lain, wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Rabbmu sebagai wakil, ya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan sebaik pemegang urusan, al-wakil, ya. Ketika seorang meyakini nama Allah al-wakil, ya, dia tahu bahwasanya Allah sebaik-baik pemegang urusan, ya. Kita kalau begitu kita mau serahkan urusan kepada siapa? Kita mau serahkan urusan kepada manusia, kepada makhluk, kita menyadarkan hati kita kepada makhluk, ya, enggak, jangan. Maka tatkala kita tahu Allah adalah ni'mal wakil, sebaik-baik pemegang urusan, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kehinaan jika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada hamba yang semisalnya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain, wala aqalla min dzalik." Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan. Ya, semua yang ada di hadapan kita berupa usaha, mungkin bos kita, dokter, semuanya, ya, bukan tempat kita menyerahkan urusan. Urusan kita serahkan kepada Allah karena Dia adalah sebaik-baik pemegang urusan. Ya, kapan seorang bersandar kepada selain Allah dalam urusannya, maka sungguh dia telah mengalami al-khidlan, yaitu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Maka seorang tidak bisa bertawakal kecuali dia meyakini nama Allah Al-Wakil. Kemudian di antaranya seorang tidak mungkin bisa bertawakal dengan baik kecuali dia juga mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Dia tahu bahwasanya tawakal kepada Allah adalah ibadah, dan ibadah tersebut asalnya adalah ibadah hati. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Imam Ahmad mengatakan, at-tawakkul amalul qalb. Tawakal adalah amalan hati, ya. Dan ini salah satu bentuk tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah yang semata-mata yang berhak untuk kita menyerahkan segala urusan dengan sepenuh hati. Hanya Allah yang semata-mata kita bisa serahkan kepasrahan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah. Oleh karenanya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, itu hatinya bersandar kepada Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Tinggal dilihat apakah syirik kecil atau syirik besar. Makanya orang pakai jimat dikatakan dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Dia tawakal kepada jimat yang tidak berhak untuk dijadikan tempat untuk bertawakal. Ya, penyandaran hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengamalan dari tauhid uluhiyah. Di antara ibadah adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya
benar perkataan Ibnu Abbas, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman, bahwasanya tawakal kepada Allah adalah pengumpul seluruh keimanan, ya. Karenanya dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawakal dengan keimanan. Seperti perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihissalam, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, jika kalian adalah muslimin, ya. Jadi sini perhatikan bagaimana Nabi Musa mempersyaratkan kalau kalian beriman, buktinya adalah tawakal. Buktinya adalah tawakal. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang jika disebutkan Allah maka akan takut hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Di sini juga digandengkan iman dengan tawakal. Inilah tawakal adalah puncak daripada keimanan, bahkan dia mengumpulkan segala bentuk iman, ya, termasuk tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala bishawab.